Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Umat al-Islam, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita selaku hamba, yaitu menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita serta menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian tafsir surah At-Taubah. Malam ini kita akan membacakan ayat yang ke-73 hingga ayat 74. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan ayat yang mengabarkan kepada kita tentang balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman, di mana dalam ayat tersebut ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan balasan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana mereka kekal di dalamnya, serta surga itu merupakan tempat tinggal yang terbaik, dan juga di dalamnya Allah akan memberikan pahala terbesar berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang akan kita bahas di malam hari ini, kalau kita lihat hubungan dengan ayat sebelumnya, pada ayat yang sebelumnya Allah telah membandingkan antara sifat orang-orang mukmin dengan sifat orang-orang munafik, dan Allah juga membandingkan balasan bagi kedua golongan tersebut. Maka di ayat yang kita bahas malam hari ini, Allah mengancam orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Allah memberikan peringatan yang sangat tegas, keras kepada mereka berupa jihad atau diperangi. Dan Allah juga menjelaskan sebab-sebab mengapa mereka layak dan pantas untuk diperangi. Di antara sebab-sebab tersebut, karena mereka menampakkan kekafiran. Mereka biasa bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu, dan mereka biasa mengucapkan kata-kata yang buruk. Kemudian Allah membuka pintu harapan bagi mereka apabila mereka mau bertaubat dari kekufurannya, dari kenifakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Dan sebaliknya, jika mereka tetap dalam kekufurannya, kemunafikannya, maka Allah pun menjanjikan ancaman yang pedih kepada mereka. Naam, mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Wahai nabi. Jadi khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini juga ditujukan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berjihad di sini nanti akan kita jelaskan. Kemudian waghluz alaihim, dan bersikap keraslah, bersikap tegaslah kepada mereka. Waghluz alaihim, bersikap keras terhadap mereka dengan menggertak dan marah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal maswir, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lantas Allah menyebutkan di sini sebab-sebab kenapa mereka layak dilawan, diperangi, dikerasi. Yahlifuna billahi ma qalu. Yahlifuna billah, mereka orang munafik, yahlifun, bersumpah, billah, dengan nama Allah, ma qalu, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka biasa bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, kami enggak pernah mengatakan ucapan yang menyinggung Nabi. Ya, billahi, kami enggak pernah mengucapkan ini dan itu yang menyakiti kaum muslimin. Nah, itulah kebiasaan orang munafik, kaum muslimin yang berbahagia. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dan ini sifat tercela. Sifat tercela. Walaqad qalu, dan sungguh mereka telah mengatakan kalimatal kufri, kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran. Jadi menghina Rasul, mengejek Rasul, mencela syiar, merendahkan syiar-syiar Islam, itu termasuk dari kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim,
dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Wa hammu bima lam yanalu. Wa hammu, dan mereka hamma memiliki kemauan yang kuat, memiliki kemauan yang kuat untuk bima lam yanalu. Mereka punya kemauan yang kuat, himmah, cita-cita yang kuat, tetapi lam yanalu, mereka tidak berhasil mencapainya. Wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka mengingkari atau membenci dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih, melainkan Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jadi orang-orang yang berhasil menjauhi perbuatan itu, tidak mencela syariat Allah, tidak mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan mereka itu orang yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan izzah, mereka mendapatkan ghanimah. Izzah itu kemuliaan, ghanimah rampasan perang, sehingga mereka mendapatkan kondisi yang sangat makmur, sangat kaya. Yang mana sebelumnya mereka orang-orang yang miskin, bahkan terusir dari kampung halaman, hijrah ke kota Madinah. Yang dimaksud dengan mereka yang tidak mencela Allah dan Rasul adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau zaman sekarang orang mukmin yang murni, mukmin sejati. Maka orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, tidak mungkin mereka akan mencela syariat, merendahkan syariat, apalagi mengejek kaum muslimin, nggak akan pernah. Maka balas yang diberikan adalah kemuliaan. Wa iyatubu, maka jika mereka bertobat, berhenti yang tadinya memusuhi, yang tadinya kafir, yang tadinya nifak, berhenti dengan yang kafir masuk Islam dengan beriman, yang nifak bertobat dan betul-betul memurnikan keimanannya, bukan semata-mata kamuflase. Maka khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallau, dan jika mereka berpaling, maka yu'adzibhumullahu azaban aliman, Allah akan menyiksa mereka, mengazab mereka azaban aliman, dengan azab yang pedih. Fid dunya, di dunia, dengan diperangi, dibunuh, atau dijadikan tawanan, dihinakan, atau dijadikan budak. Wal akhirah, dan azab di akhirat, dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Wa ma lahum fil ardi mi waliyyin wala nasir, dan mereka tidak akan mendapatkan di dunia ini, di muka bumi ini, wali, pelindung, nasir, penolong. Jadi tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong sama sekali. Ini bentuk kehinaan bagi mereka yang tetap di dalam kekafiran setelah datang kepada mereka petunjuk, dan kehinaan balasan bagi mereka yang tetap dalam kemunafikan setelah datang kepada mereka hujah-hujah yang jelas, yang tegas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebagian kitab tafsir
disebutkan sababun nuzul dari ayat ini. Di antaranya Al-Wahidi pada halaman yang ke-144 beliau menyebutkan qala ad-Dhahhak. Imam ad-Dhahhak mengatakan kharajal munafiquna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ya, bersama orang-orang munafik menuju ke Tabuk untuk berperang menghadapi kaum Romawi atau perang Dzatu Usr, perang di masa sulit. Wa kanu idza khala ba'dhum bi ba'din sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang munafik ini kaum muslimin ketika bertemu ya dengan sesama orang munafik dan terpisah dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu rombongan terus ya Rasul lebih dulu, mereka mundur, ketemu sesama munafik. Sabbu, mereka mulai mencela, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ta'anu fid din, dan mereka juga mencela agama, ngelek-ngelek agami, ya. Mencela syiar, menjadikan agama pelesetan-pelesetan, guyonan-guyonan. Ya. Kemudian ya fanaqala maqalu, lalu mereka mengucapkan apa yang sudah mereka biasa ucapkan. Tiba-tiba Hudzaifah mendengar apa yang mereka lakukan, ya, perbuatan mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan juga perbuatan mereka yang melecehkan Islam. Maka Hudzaifah menceritakan apa yang dia dengar dari mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar laporan itu bersabda, ya ahlan nifaq, hai orang-orang munafik, ma hadzal ladzi balaghani ankum, apa yang saya dengar dari kalian ini, ya. Maka ketika Nabi menanyakan hal itu, fahalafu ma qalu syai'an min dzalik, maka mereka spontan bersumpah, demi Allah kami gak ngomong seperti itu ya Rasulullah, kami gak pernah mengucapkan ucapan itu ya Rasulullah. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah. Lantas fa'anzalallah hadhil ayah kadzaban lahum, maka Allah menurunkan ayat ini untuk membongkar kedustaan mereka. Langsung langit membuka kedok mereka. Nah, ini zaman Nabi kaum muslimin. Zaman kita sekarang harus iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Nggak bisa kita mengatakan kepada orang yang menampakkan keislaman, sampean munafik ya begini-begini, nggak bisa. Sulit ya. Tapi kalau zaman dulu ya, walaupun mereka bersumpah dengan nama Allah, wahyu masih turun, maka akhirnya apa? Mereka dipermalukan oleh langit, ya. Dipermalukan oleh Allah, dibuka ya, kedok mereka, dibuka niat-niat mereka. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sehingga ayat ini atau surat ini disebut juga dengan surat yang membongkar kedok-kedok orang munafik. Dan masih ada beberapa sebab turunnya ayat ini, ya, disebutkan sekitar 4 atau 5 sebab atau 5 jalan atau 5 sumber yang sama intinya. Cuma di hadis yang lain disebutkan nama orang munafik yang melakukan itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini gembong munafik di kota Madinah. Intinya itu kaum muslimin, intinya itu. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah kepada Nabi dan kaum muslimin
agar supaya berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad itu kaum muslimin merupakan tulang punggung dan puncak dari Islam. Saya ulangi, jihad adalah tulang punggung dan puncak dari Islam. Zarwatu sanamil Islam, atau kubahnya Islam. Dari ke masjid itu kan ada yang paling tinggi kan kubah di atas. Ya, itulah jihad. Zarwah sanamil Islam, di puncak tertinggi Islam. Sehingga mujahid itu yang betul-betul ikhlas li'i'la'i kalimatillah, betul-betul murni menjunjung tinggi agama Allah, pahalanya besar ketika jihad. Yaitu mereka di akhirat nanti, ya, selama gak punya hutang ya kepada Bani Adam, mereka akan masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Terus mereka diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 orang yang mereka kehendaki, itu pun dengan izin Allah. Ya. Kemudian mereka diberi 70 bidadari. Masya Allah ya. Jadi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Tinggi derajatnya di surga kelak. Itu para mujahid, para syuhada. Mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita ditanya siapa yang paling tinggi kedudukannya di akhirat, di dunia dan di akhirat, ya Rasulullah. Rasul itu paling tinggi derajatnya dalam jihad. Beliau telah berjihad dalam segala bentuk macam jihad. Jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan senjata, itu Rasulullah. Maka Rasul, ya, hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di surga kelak. Masya Allah ya. Dan untuk kita sekarang bagaimana jihadnya? Karena sekarang tidak ada jihad dengan senjata di negara kita, maka jihad kita adalah bilisan, ya, menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, ya, mengajak umat untuk beribadah, bertauhid, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jihad dengan ilmu, yaitu untuk menjihati orang-orang munafik, kan begitu. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jihad melawan orang-orang munafik dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ya. Jihad melawan orang-orang munafik lebih sulit daripada jihad melawan orang-orang kafir dengan senjata, lebih sulit. Ya. Kenapa? Karena jihad dengan, ya, atau menghadapi orang munafik itu yang diperlukan adalah ilmu, bayan, hujjah, ya. Sehingga membutuhkan bekal yang sangat mendalam dari ilmu agama. Yaitu, saya ulangi, jihad melawan orang munafik lebih berat daripada jihad melawan orang kafir. Kalau jihad melawan orang kafir, hampir semua umat Islam mampu. Kasih i'dad, bekal, ajari cara megang senjata, fisik, selesai. Orang awam pun bisa. Tapi jihad melawan orang munafik, gak semua orang bisa. Karena gak semua orang diberi kemampuan, pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Dan terkadang ada orang ahli dalam ilmu agama, pointer, faham, tapi gak bisa ngomong, ya. Ada seperti itu. Nah, mau menyampaikan sulit, tapi ilmunya banyak. Nah, ada yang seperti itu. Jadi sulit mencari dai sekaliber Dr. Zakir Naik misalnya. Wah, sulit. Nah, beliau itu luar biasa mendakwai ahli kitab, mendakwai orang-orang, ya, non muslim, baik orang Hindu, orang Buddha, ya, ateis, semua digarap oleh beliau. Dan luar biasa, beliau hujahnya kuat, ya, dan hafal kitab-kitab hadis, hafal Al-Quran, Masya Allah. Dan juga hafal kitab-kitab di luar itu, baik itu kitab dari orang Yahudi, orang
Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, paham semua. Nah, ini dai yang luar biasa beliau, dan beliau itu pahalanya besar insya Allah karena telah mengislamkan banyak umat. Banyak orang itu dapat hidayah melalui beliau. Nah, ini contoh seorang dai di zaman sekarang yang dituntut seperti itu, menguasai banyak bidang keilmuan. Enggak semua orang bisa ini, enggak semua orang bisa. Kita pun belum tentu bisa. Sulit, berat, apalagi seperti Dr. Philip Hafidhahullah yang beliau tuh banyak mengislamkan orang-orang kafir di Eropa sana. Nah, sehingga beliau punya triks dan cara-cara yang jitu untuk berdialog dengan ahli kitab, dengan orang-orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Jadi berat betul dakwah mereka, dan mereka diberi kemudahan oleh Allah, dan nggak semua orang bisa. Jangankan itu, kita mendakwai diri kita sendiri aja berat. Nah, contoh misalnya untuk istiqomah sholat 5 waktu berjamaah kita masih bolong-bolong, kita masih berat. Mendakwai anak istri kita masih keteteran, masih kesulitan. Nah, Masya Allah. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Allah menjaga mereka, para dai-dai kita itu yang luar biasa jasa mereka dalam membela agama Islam. Jadi jihad melawan orang munafik lebih berat, lebih berat. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jihad melawan musuh-musuh Allah, itu kan ada 3 ya. Yang pertama ada musuh Allah dari kalangan orang munafik. Yang kedua musuh Allah dari kalangan orang kafir. Yang ketiga musuh Allah dari kalangan syaitan. Nah, ini yang harus kita selalu waspada, waspada. Dan juga bagian dari itu jihad yang juga berat bagi kita adalah jihad melawan hawa nafsu kita, nafsu kita. Nah, begitu. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi berjihad melawan orang kafir dengan mengangkat senjata, berjihad dengan orang munafik dengan menegakkan hujjah, menegakkan dalil-dalil, bayan-bayan, penjelasan-penjelasan yang jelas, tegas kepada mereka. Dan ini membutuhkan pengorbanan, sehingga Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa dan lisan kalian. Tentunya dengan menyampaikan dalil, hujah-hujah, bukti-bukti. Sehingga Ibnu Katsir meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati asyaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengan 4 pedang. Bi arba'ati asyaf, dengan 4 pedang. Yang pertama, saifun lil musyrikin. Pedang untuk menghadapi orang-orang musyrik, yaitu surat At-Taubah ayat 5. Fa idzan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu menemui mereka. Pedang kedua, saifun lil kuffar. Satu pedang untuk orang-orang kafir. Lalu Ali membacakan firman Allah surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir
perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu orang kafir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, dan perangilah mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan serta apa yang Rasul haramkan. Wala yadinuna dinal haqq, perangilah mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Minalladzina utul kitaba, dari orang-orang ahli kitab. Hatta yu'tul jizyata an yadin, sampai mereka menyerahkan upeti, ya, dengan kerelaan hati, ya, menyerahkan apa? Jizyah, pajak, dengan patuh. Wahum saghirun, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk terhina. Yang ketiga, saifun lil munafikin, pedang untuk memerangi orang munafik, yaitu surat At-Taubah ayat 73 ini. Jahidil kuffara wal munafikin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, wasaifun lil bughat, ya, saifun lil bughat, satu pedang. Yang keempat untuk bughat, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang zalim. Nah, bughat itu satu gerakan untuk melawan pemerintah yang sah. Ya. Yaitu surah Al-Hujurat ayat 9. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah orang-orang yang berbuat zalim sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, inilah kaum muslimin yang berbahagia. 4 pedang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu ayat-ayat yang tegas menjadi landasan untuk berjihad. Pertama, melawan orang musyrik. Yang kedua, orang kafir. Yang ketiga, orang munafik. Yang keempat, melawan para pemberontak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya mereka itu dahulunya orang-orang yang miskin, ya. Jadi sebelum ada syariat jihad, ada syariat perang, kaum muslimin belum mendapatkan kemuliaan karena belum ada, ya, waktu dan kesempatan untuk membuktikan kemuliaan mereka. Nah, setelah adanya jihad, mereka mendapatkan kemuliaan. Diawali dengan perang Badar. Setelah perang Badar itu, orang kafir baru menyadari, oh ternyata Islam itu punya izzah, punya kehormatan, punya kemuliaan. Dan Islam mampu mengalahkan musuh yang lebih besar. 313 mengalahkan 1000. Ya. Terus mulai situ Islam mulai memiliki izzah, mulai dipandang oleh musuh-musuhnya. Nah, sama dengan kita sekarang, Islam di Indonesia itu sekarang nggak ada izzah, ya. Selain itu kita dijajah ekonomi, ya, dengan dikasih pesangan, umpan, ya, umpan hutang yang besar dari orang kafir. Orang kalau sudah dikasih hutang yang besar, Anda mau bagaimana lagi? Sulit. Apalagi gak bisa bayar dan deadline sudah tiba. Ayo, iki wae bayar, gantang bayar. Disita nanti, disita sebagai jaminan, atau mungkin di awal ada kontrak. Nah, ini berat bagi kita, berat. Maka alhamdulillah, mudah-mudahanlah Allah memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga Allah akan melahirkan
pemimpin dari kaum muslimin yang akidahnya lurus. Kemudian mereka betul-betul memiliki tujuan yang mulia untuk mendakwakan tauhid di bumi Allah Indonesia tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian dengan jihad mendapatkan ghanimah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul kepada orang-orang Ansor dan orang Muhajirin, kuntum alah, dulu kalian itu miskin. Faghnakumullah bih, lalu Allah membuat kaya kalian dengan perantara kami, perantara aku, kata Rasul. Lihat Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, miskin dulunya, bahkan sampai mati miskin, dijadikan miskin. Buktinya ketika meninggal, putranya datang kepada Rasul untuk minta kain kafan. Lalu dikasih kafan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang lain mulia, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat yang mulia, yang jaya. Alhamdulillah, itu melalui perantara Islam. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, beberapa pelajaran. Yang pertama, kewajiban berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang kedua, sebab yang mengharuskan kaum muslimin berjihad melawan mereka adalah karena mereka nyata-nyata menampakkan kekafiran, melecehkan Rasulullah SAW dan melecehkan Islam melalui konspirasi untuk membunuh Rasulullah dan mengejek Allah dan Rasulnya SAW, serta mengejek, menghina orang-orang beriman. Pelajaran yang ketiga, sumpah mereka itu adalah sumpah-sumpah palsu. Sehingga kita tahu sumpah palsu hukumnya adalah dosa besar. Pelajaran berikutnya, wa kafaru ba'da islamihim. Jadi mereka dihukumi kafir setelah keislaman mereka. Yakni ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang kafir, ya. Sebab mereka hatinya, batinnya itu kafir, ya. Kafir kepada Allah dan Rasulnya, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini ngeri sekali. Kemunafikan itu ngeri sekali. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 3, dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Itu orang munafik, yaitu nifak i'tiqadi. Sebagaimana kita sampaikan, nifak itu ada dua. Ada nifak i'tiqad, ini yang mengeluarkan dari Islam atau menjadi kafir. Ada nifak amali, yaitu ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji menulayani janji, ketika ya diberi amanat berkhianat. Ini namanya nifak amali. Ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, namun pelakunya jatuh kepada dosa besar. Kita tambah sedikit faedahnya yang keenam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang munafik dan orang kafir itu dari masa ke masa selalu melakukan konspirasi kolektif jama'i untuk memerangi Rasul dan umat Islam. Masya Allah. Kita lihat sekarang Yahudi, Nasrani, ya, kemudian orang kafir bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Yang ketujuh, orang-orang munafik termasuk orang-orang yang paling buruk, ya, karena perlakuan mereka disebutkan oleh wama naqamu ila an aghnahum. Jadi mereka berkhianat membalas kebaikan dengan keburukan, padahal mereka sudah mendapatkan harta yang banyak dari ghanimah dengan adanya jihad bersama Rasulullah SAW. Namun ternyata apa? Orang kafir membalas kebaikan Rasul dengan keburukan. Maka dikatakan mereka adalah syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, Allah ingin menunjukkan
kepada kita bahwa orang kafir yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan atau yang disebut oleh para fuqaha sebagai zindik. Nah, ini yang paling berat. Orang-orang zindik yaitu menyembunyikan ya, kekafiran, menampakkan keimanan, namanya zindik. Seperti pendiri sekte-sekte sesat itu, Mu'tazilah, Khawarij, itu para zindik-zindik itu. Ya. Yang terakhir, orang-orang munafik pasti merugi dunia dan akhirat, sehingga kalau mereka terus dalam kekafirannya akan mendapatkan siksa yang pedih, yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rampung ayat 73 hingga 74. Yang akan datang kita akan lanjutkan insyaallah tentang kedustaan orang-orang munafik, pelanggaran orang-orang munafik terhadap janji-janji dan kesepakatan, serta kisah palsu Sa'labah bin Hatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.